Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Jutaningsih, NIM 2214202125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman Anda terkait internal kontrol pada perusahaan khususnya bagi audit internal dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, di sini pemahaman internal kontrol pada perusahaan khususnya bagi audit internal dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, bank dan lembaga keuangan syariah lainnya melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pengawasan risiko. Internal control melibatkan pengawasan risiko yang dilakukan oleh audit internal dan DPS. Mereka memantau dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atau SPI yang efektif dalam mengidentifikasi atau mengantisipasi resiko organisasi. Nah, yang kedua ada sistem pengendalian intern atau SPI. SPI adalah struktur yang mengatur prosedur dan proses bisnis yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan risiko yang meningkatkan efektivitas. Audit internal dan DPS memantau apakah SPI yang digunakan oleh organisasi memenuhi standar yang tetap atau tidak. Nah, yang ketiga ada audit internal berbasis risiko. Jadi audit internal ini adalah metode yang membantu manajemen dalam menilai proses pengidentifikasi risiko yang strategi antisipasi yang selalu yang harus dilakukan oleh risiko yang dihadapi. Auditor internal berpartisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan organisasi. Nah, terus yang keempat adalah peran auditor internal. Auditor internal berperan sebagai katalis dan penjamin kualitas. Mereka membantu manajemen dan mengelola risiko dan mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Peran DPS. DPS adalah bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank dan keuangan syariah. Mereka melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank yang memastikan kepatuhan organisasi terhadap syariah. Dalam sintesis, internal control pada perusahaan melibatkan pengawasan risiko, penggunaan sistem pengendalian intern dan efektif, audit internal berbasis risiko, peran auditor internal sebagai katalis dan penjamin kualitas, serta peran DPS dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap syariah. Nah, kemudian yang kedua ada jelaskan bagaimana peran LPS yang menanggulangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang mengalami kondisi yang banyak gulung tikar atau terlikuidasi. Lembaga penjamin simpanan atau LPS berperan penting dalam menanggulangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang mengalami kondisi terlikuidasi. Berikut adalah bagian LPS berperan. Nah, yang pertama itu adalah penjaminan simpanan. LPS menjamin simpanan nasabah BPRS yang mengalami masalah likuiditas. Dengan demikian, LPS memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perbankan. Nah, yang kedua ada penyihatan bank. LPS melakukan penyihatan bank yang mengalami masalah likuiditas. LPS ini menjamin simpanan nasabah yang melaksanakan resolusi bank gagal. Dengan demikian, LPS memelihara stabilitas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan dan koordinasi. LPS melakukan pemeriksaan terhadap BPRS yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kemudian LPS juga berkoordinasi dengan OJK sebelum melakukan pemeriksaan, karena wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Yang keempat ada penanganan bank gagal. LPS ini melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik dengan cara melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Jadi LPS juga menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 tahun sejak penyerahan segala hak kepemilikan. Dengan demikian, LPS berperan sebagai jaringan pengaman sistem perbankan nasional, memelihara stabilitas sistem perbankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Terima kasih.